Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus PLT BPKAD Pak Jubri, terima kasih Pak. Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Ibu Dokter, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Dokter bisa menjawab tantangan yang akan kami berikan untuk program 100 hari kerja pemerintahan Kabupaten Jember yang baru. Ketua dan anggota TP3D ada Pak Nyoman, ada Ketua Abdesi juga Mas Kamil, perwakilan dokter Rumah Sakit Daerah Balung, perwakilan Nakes RSD Balung, perwakilan TU RSD Balung, bagian administrasi RSD Balung, ada Pak Kepala Dinas Sosial, ada Pak Camat Balung, terima kasih Pak Camat, dan juga kawan-kawan ada LSN Kecamatan Balung, Sri Kandi Kecamatan Balung, dan juga ada relawan saya Ibu Pinkan, bukan Pinky ya. Kawan-kawan media, hadirin, hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu semuanya, kita ada di penghujung bulan Ramadan di malam ke-30 karena tadi sidang isbat memutuskan bahwa bulan Ramadan disempurnakan 30 hari. Maka besok kita masih puasa yang terakhir, mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal-amal kita selama Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Boleh juga kawan-kawan dari boy bandnya, bukan boy band, ada girlnya satu, bandnya RSD Balung, dan semuanya protokol yang sudah seharian, kayaknya protokol ADC, ajudan semua agak kewalahan ya Pak PLH Sekda, karena kita itu baru selesai biasanya kalau sudah sahur baru kita bubar. Kenapa? Karena saya hari ini diamanai sebagai pemimpin di Kabupaten Jember, dan saya berangkat dari sebuah perasaan. Karena saya ini anggota DPRD Provinsi 2 periode, ketambahan kemarin 1 periode. Baru selesai pemilu, tinggal dilantik saya tinggalkan. Kenapa? Karena ada perasaan Jember ini, perasaan yang bimbang, yang sedih. Karena Jember ini adalah kabupaten besar, jumlah penduduk kita terbanyak ketiga, bahkan hampir semua kantor dari instansi vertikal itu dibangun di Jember. Tapi justru hari ini kita perkembangannya kalah telak dengan kabupaten sebelah. Itu yang membuat saya agak sedikit merasa sedih sebagai anak Kabupaten Jember. Kebetulan saya digembleng sebagai aktivis. Saya S1 di Universitas Airlangga Surabaya, saya S2 di Gajah Mada, S3 sekarang di UNER, tapi bidang ekonomi. Tapi saya dididik sebagai seorang aktivis. Saya melihat bagaimana di kampung saya masih banyak orang yang tidak berangkat ke vaskes, ke rumah sakit karena tidak punya biaya. Ada yang sampai berangkat ke rumah sakit, dia hutang kanan kiri dan lain sebagainya. Maka dari hal tersebutlah saya nyalon bupati. Maka 100 hari ini menjadi pondasi kita bersama, bahwa revolusi perubahan itu tergantung pondasinya, dan pondasi itu kita bangun 100 hari. Dan saya kaget juga ternyata Ibu Direktur punya program 100 hari juga, tapi jangan calon bupati ya Bu ya. Saya akan minta Ibu Direktur selama 100 hari ini seperti apa. Bukan cuma Bu Dirut, kepala-kepala OPD. Saya sudah melupakan kemarin apa-apa terkait pilkada, sudah selesai. Maka tinggal OPD termasuk Dirut membuktikan kerja-kerja konkretnya, bagaimana membuat pelayanan di rumah sakit ini menjadi salah satu yang terbaik. Tapi Bapak Ibu semuanya, jangan lupa bahwa rumah sakit ini sama seperti industri jasa. Maka manusianya harus dibikin happy dulu. Kalau nggak dibikin happy, ngelayani ya sambil nggak bisa tersenyum. Maka harus happy dulu. Ibu Dirut jangan lupa ini. Jadi SDM-nya ini harus dibikin bahagia dahulu,
dokternya dibikin nyaman, nakesnya harus dibikin nyaman. Kalau itu yang terjadi, saya yakin pasien datang tersenyum. Kalau itu nggak terjadi, pasien datang kayak mau datang kelahi gitu. Maka kenapa kok saya ketika jadi bupati, SE salah satu yang pertama kali saya berikan adalah surat edaran bagi nakes untuk 5 hari kerja. Baru selesai SE 5 hari kerja sudah ada yang usul, Gus kalau bisa TPP-nya nakes naik Gus, katanya. Saya bilang sabar kata saya. Maka saya berharap RSD Balung ini betul-betul menjadi percontohan. Saya pernah ditelepon oleh salah satu pemilik rumah sakit swasta di Jember ini, bilang bahwa boleh alat mereka kalah sama rumah sakit pemerintah, tapi buktinya banyak orang yang ke rumah sakit swasta. Kenapa? Karena di sana pelayanannya baik, pelayanannya cepat, kebersihannya juga bersih. Sedangkan rumah sakit pemerintah pelayanannya lama. Ini kata dia ya, pelayanannya lama, biayanya kadang-kadang kalau mandiri dia bisa lebih mahal dibanding swasta. Kebersihannya juga compang-camping bahasanya. Maka saya merasa tertantang. Oke, saya buktikan 3 rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, tidak boleh lagi dilecehkan oleh kawan-kawan kita yang dari swasta. Inilah yang disebut konsep fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk lebih baik. Dan sekarang saya menginginkan bahwa rumah sakit Balung, saya tidak mau dengar lagi Bu Dirut kalau ada keluhan-keluhan terkait administrasi, lama ditangani karena ngurusi administrasi, lama ditangani karena ngurusi biaya, lama ditangani karena urusan-urusan teknis. Apalagi kita hari ini sudah UHC. Kenapa UHC? Saya bersama Pak Sekda, BPKAD dan seluruh jajaran OPD, kami betul-betul dari awal mengkonsep ini. Kami potong perjalanan dinas, kami potong anggaran ini, anggaran itu, anggaran ini, anggaran itu. Kami memaksa ada UHC itu bukan apa? 2 hal. Yang pertama, dari sudut rumah sakit dan nakesnya tidak boleh lagi ada program gratis, tapi yang dikorbankan adalah rumah sakit dan nakesnya. Betul? Saya dengar gampelnya juga dibayarnya, kadang dibayar, kadang enggak, dan lain sebagainya. Maka masyarakatnya boleh menikmati, tapi nakesnya juga harus diperhatikan. Ini bukan dalam rangka kampanye, sudah selesai saya kampanye. Maka UHC ini adalah pilihan karena ini yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Kita nggak boleh bikin sistem yang bertentangan dengan program pemerintah pusat. Nggak boleh lagi dana BLUT dipakai untuk pembiayaan OPD tanpa persetujuan bupati, sehingga hari ini rumah sakit, saya tahu Ibu Dirut ini kelihatan gagah, walaupun kalau sebetulnya mau jujur jalan pun agak miring-miring. Bagaimana hutangnya Pemda kepada rumah sakit? Hari ini ada sekitar, terakhir yang di Sidoarjo itu ada 214 miliar hutang Pemda kepada rumah sakit. Padahal Bapak Ibu ya, jadi masalah kalau hutang itu tidak direkomendasi oleh BPK, kami tidak bisa bayar. Kalau tidak bayar, ya rumah sakit kolaps. Lalu terus ya apa ini? Maka muncullah UHC, sehingga pelayanan bisa gratis, masyarakat bisa menikmati, rumah sakit bisa hidup, japelnya nakes bisa terbayarkan. Amin. Bu Dirut, yang pertama adalah pelayanan pertama. Masyarakat datang itu harus tidak boleh ada keluhan lagi. Bikinlah standar. Contoh kayak kita mau bikin skripsi atau tesis, kita biasanya disuruh cari jurnal, 2 jurnal, yang satu yang bagus, yang satu biasa-biasa saja untuk perbandingan. Sama kayak rumah sakit. Kita coba lihat Jember Klinik, kita coba lihat Siloam. Kalau yang lain tidak saya hitung dulu ya, takut ada yang sensitif nanti. Jadi Jember Klinik kok bisa bagus? Ayo kita. Kalaupun butuh pembangunan, ayo dibicarakan. Tadi Pak Jupri sudah rasanya. Nanti Bu Dirut itu bahagia terakhir-terakhirnya minta anggaran lagi. Jadi ayo
ini Jember Klinik, acuannya adalah Jember Klinik. Ya apa? Kok Jember Klinik sama-sama C loh kita. Kalau alat saya belum tahu kondisinya antara Balung dengan Jember Klinik, saya nggak tahu. Tapi yang jelas minimal pelayanan dasar, kebersihan, kemudian kecepatan dan lain sebagainya saya titip. Rumah sakit pemerintah jangan kesannya rumah sakit milik pemerintah itu lambat, mahal, kotor. Saya titip ini pelayanan dasar. Sama kayak orang ngomong swasembada pangan. Boleh yang lainnya, tapi yang paling utama adalah padi, beras, jagung, padi, jagung, kedelai. Itu adalah komoditas utama. Sama kayak rumah sakit, silakan berinovasi, jemput pasien dan lain sebagainya, bagus itu. Tapi tolong orang masuk ke rumah sakit, yang utama itu adalah pelayanan, kecepatan, tidak ruwet, bersih, dan juga ya tidak kalah dengan swasta. Saya titip itu adalah pelayanan dasar. Maka saya datang malam hari ini ke tempat ini. Kita sudah mulai UHC tanggal 1 April. Saya mohon izin minta tolong kepada semua nakes, mohon sekali saya bagaimana masyarakat yang masuk ke Balung jangan lagi diruwetkan dengan hal-hal administrasi, jangan lagi dibikin ribet dengan hal-hal teknis. Dan saya titip sama Bu Dirut, japelnya nakes harus diberikan secara on time dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Untuk para dokter, saya orang santri dokter. Dua orang yang selalu diajarkan oleh guru saya untuk dihormati, yaitu yang pertama adalah guru, yang kedua adalah dokter, tabib. Makanya saya ke dokter itu agak sungkan saya. Gimana saya dari kecil selalu harus hormat sama dokter. Makanya ke Bu Dirut ini kalaupun marah, saya marahnya agak nadanya agak slow lah. Kalau Pak Sekda bisa agak keras saya ke Pak Sekda. Maka saya juga berharap kalau memang apa-apa yang bisa kami ambil dari kebijakan pemerintah Kabupaten Jember untuk para dokter, monggo didiskusikan. Yang penting kita sama kayak membangun Jember. Membangun rumah sakit tidak butuh Superman, apa katanya Bu Dirut tadi, tapi kita membutuhkan super tim, jajaran direktur beserta jajarannya, dokternya, nakesnya, semuanya, cleaning service-nya, semuanya, security-nya dan lain sebagainya harus bersama-sama ini. Kalau nggak bersama-sama nggak bisa. Dan dua sektor yang saya prioritaskan selain pangan yaitu adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Dan saya ingin 2 tahun ke depan wajah Jember harus berbeda dibanding hari ini, khususnya di sektor kesehatan. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada apa-apa panjenengan sampaikan ke saya lewat saluran Wadung Gusi. Tapi saya pengen ada nggak unek-unek, boleh ini ada mic-nya, nggak boleh takut-takut sama manajemen. Kalau ada